Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu pandangan Dr. David Kessler, mantan komisioner FDA, tentang krisis obesitas. Kita akan lihat bagaimana makanan di sekitar kita sepertinya sengaja dirancang untuk membuat kita kecanduan, dan bagaimana obat-obatan baru yang revolusioner ini bisa jadi kuncinya untuk merebut kembali kendali. Nah, selama ini kan kalau kita bicara soal berat badan, seringkali yang muncul adalah rasa malu. Tapi Dr. Kessler menantang pandangan itu. Gimana kalau masalahnya itu bukan soal kurangnya niat atau tekad, tapi ini adalah sebuah pertempuran yang terjadi di dalam biologi tubuh kita sendiri. Dan angka ini, wow, 57%. Ini adalah proyeksi jumlah anak-anak saat ini yang akan mengalami obesitas pada usia 35 tahun kalau trennya terus seperti ini. Ini bukan lagi sekedar angka, ini adalah krisis kesehatan masyarakat yang sangat-sangat mendesak. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, ceritanya dimulai dari lingkungan kita, dan bagaimana lingkungan itu tanpa kita sadari telah direkayasa untuk melawan kita. Dr. Kessler membuat perbandingan yang cukup menohok ya. Industri makanan katanya mirip seperti industri tembakau di masa lalu. Mereka menciptakan lingkungan yang memang dirancang untuk membuat kita kecanduan. Makanan-makanan ultra-proses ini secara fundamental mengubah cara kerja tubuh kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam lagi. Untuk memahami kenapa makanan ini bisa begitu efektif membajak kita perlu tahu bahwa ada dua sistem yang saling bersaing di dalam otak kita. Jadi begini, di satu sisi ada sistem homeostatik. Anggap saja ini sistem penjaga tubuh kita yang tugasnya menjaga keseimbangan energi. Dialah yang memberi sinyal, sudah cukup makannya. Tapi di sisi lain, ada sistem hedonis. Nah, sistem ini nggak peduli soal energi. Yang penting senang. Dia yang bilang, wah enak nih makan lagi dong. Dan masalahnya, sistem hedonis ini gampang sekali mengalahkan sistem homeostatik. Makanan-makanan ini bukan sekedar makanan biasa loh. Mereka adalah produk rekayasa industri yang cermat yang dirancang khusus untuk mencapai titik nikmat di otak kita. Kombinasi-kombinasi ini coba diperhatikan. Jarang banget kita temukan di alam. Inilah yang menciptakan apa yang disebut stimuli supernormal. Rangsangan yang begitu kuat sampai otak kita tidak bisa menolaknya. Akibatnya, biologi kita seolah-olah dibajak. Kita jadi ingin makan lebih banyak, dan kemampuan alami kita untuk merasa kenyang seakan dirampas. Oke, jadi kalau biologi kita sudah dibajak, bagaimana cara kita mengambil kembali kendali? Nah, disinilah muncul sebuah terobosan medis yang luar biasa, obat-obatan GLP-1. Cara kerja obat ini ada 3. Pertama, dia memperlambat kerja lambung, jadi kita merasa kenyang lebih lama secara fisik. Kedua, dia mengirim sinyal ke otak untuk meningkatkan rasa kenyang. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik, dia meredam pikiran tentang makanan. Keinginan dan pikiran tentang makanan yang terus-menerus itu. Ini benar-benar seperti mengecilkan volume pada sirkuit kecanduan di otak kita. Dan hasilnya, luar biasa. Coba lihat perbedaannya. Penurunan berat badan rata-rata jauh melampaui apa yang bisa dicapai hanya dengan diet dan olahraga. Ini menunjukkan betapa beratnya pertempuran biologis yang kita hadapi selama ini. Tapi, ini bukan solusi yang sederhana. Obat-obatan sekuat ini tentu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ada risiko dan kenyataan penting yang perlu kita pahami. Pertama dan yang paling utama, obat ini hanya bekerja selama Anda mengonsumsinya. Begitu berhenti, nafsu makan akan kembali, dan penelitian menunjukkan sebagian besar orang berat badannya akan naik lagi seperti semula. Efek sampingnya juga bukan hal sepele. Salah satu mekanisme kerjanya adalah membuat orang merasa tidak nyaman atau mual untuk makan. Jadi, efek samping seperti mual, diare, atau muntah ini sangat umum terjadi. Ada juga risiko yang sangat kritis. Kita tidak hanya kehilangan lemak, tapi juga massa otot. Ini jadi masalah serius, terutama bagi orang yang lebih tua, karena kehilangan otot akan membuat metabolisme melambat dan lebih sulit untuk mempertahankan berat badan di masa depan. Nah, ini menyoroti tantangan mendasarnya. Tubuh kita itu punya sistem pertahanan biologis yang sangat kuat untuk melawan penurunan berat badan. Metabolisme kita melambat, sementara nafsu makan kita justru meningkat. Ini menjadikan kenaikan berat badan kembali sebagai hasil yang paling mungkin terjadi secara alami. Jadi, poin pentingnya adalah obat-obatan ini bukanlah sebuah pil ajaib. Anggaplah ini sebagai sebuah alat bantu yang sangat kuat yang memungkinkan kita untuk menerapkan strategi baru yang jauh lebih efektif.
Kesehatan jangka panjang yang sesungguhnya itu membutuhkan sebuah sistem yang utuh. Ada obat-obatan untuk meriset biologi kita, ada nutrisi yang baik, ada aktivitas fisik untuk menjaga otot, dan juga terapi perilaku untuk memperbaiki hubungan emosional kita dengan makanan. Semuanya harus bekerja bersama. Pada akhirnya, Dr. Kessler berpendapat bahwa ini bukan lagi soal pilihan individu. Ini adalah tentang perubahan sistemik. Kita harus menantang lingkungan yang sejak awal telah membuat kita sakit. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir yang cukup provokatif. Kalau makanan yang membuat kita sakit, lalu di mana sebenarnya letak tanggung jawab untuk memperbaiki krisis ini? Haruskah industri makanan yang sama ikut bertanggung jawab?